Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 16 Februari tahun 2026 ya. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya, hari ini saya akan ngajak teman-teman semua untuk membahas tentang Masjid Nusantara dan juga ya Basilika. Dan Masjid Nusantara kan akan digunakan perdana ya untuk sholat tarawih di bulan ini. Tapi sebelum lanjut, izinkan saya untuk bacain pantun dulu. Pergi pagi melihat cahaya, langit Nusantara tampak merona. Terima kasih sudah mampir dan menyapa. Salam hangat dari Dian Rana. Oke teman-teman semua ya, ini saya coba ajak teman-teman untuk melihat ya persiapan ya bagaimana suasana di kawasan Masjid Nusantara. Yang mana ya bentar lagi ya beberapa hari ke depan kita akan melihat Masjid Nusantara digunakan perdana untuk sholat tarawih ya di kawasan ibu kota Nusantara. Keren nggak tuh ya? Sampai sejauh ini kita sudah bersama ya dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 sampai sekarang 2026. Kita masih sama-sama menyaksikan bagaimana perkembangan ibu kota Nusantara. Oh ya, ini saya juga merangkum ya berita dari Detik perihal Menteri Agama ya teman-teman semua ya, Menteri Agama dijadwalkan mengisi tausiah tarawih hari kedua Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Lokasi tausiah di Masjid Negara IKN. Kegiatan ini disebut sebagai bagian dari penguatan syiar Islam dan kebersamaan umat di kawasan Ibu Kota Baru. Jadi, menurut Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Masjid Nusantara ini sudah siap digunakan secara fungsional, teman-teman. Sedang dilakukan perlengkapan fasilitas interior untuk mendukung ibadah Ramadan. Terus juga kegiatan Ramadan itu mendukung kawasan masjid seperti Bazar Ramadan, pengajian, safari Ramadan. Tujuannya menghadirkan suasana hangat dan kebersamaan masyarakat di kawasan IKN. Dan ini ya pemerintah juga menyiapkan rumah ibadah agama lain ya teman-teman. Jadi bukan cuma masjid, jadi pengembangan berikutnya itu ada rumah ibadah Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan nah ini ya teman-teman semua, kan di ibu kota Nusantara ya nampaknya di bulan suci Ramadan ini kita menjadi pertama ya melihat Masjid Nusantara kan digunakan. Kalau sebelumnya kan kita lihat sholat id itu kan di lapangan seremoni. Ada yang pernah lihat nggak? Atau mungkin pernah lihat berita gitu. Nah di tahun kemarin kan kita berada di plaza seremoni kan untuk sholat idnya. Nah mungkin ya di tahun ini kita akan lihat Masjid Nusantara menjadi lokasi utama. Ya nggak? Keren nggak tuh? Oke teman-teman semua, kita bergeser ke area Basilika Nusantara teman-teman semua. Ya di depan kita ini kan tidak jauh dari kawasan masjid, ini ada Basilika. Dan di antara Basilika dan juga masjid ini ada jembatan, terus ada bangunan. Nah informasi yang saya dapatkan, bangunan ini nanti salah satu menjadi museum juga gitu teman-teman ya. Di kawasan Ibu Kota Nusantara di pusat peribadahan. Nih di bawah kita ini ada bangunan kan. Ini nantinya akan jadi tempat museum juga informasinya. Terus di depan itu ada plaza ya, Plaza Kerukunan namanya informasinya, dan itu nampaknya sudah mulai ya terlihat cakep ya di kawasan Basilika Nusantara. Oh ya ngomong-ngomong Basilika, ini saya coba kutip berita dari Media Kaltim ya teman-teman semua. Jadi teman-teman ya, gereja dan rumah uskup ditargetkan bisa digunakan Mei 2026, itu targetnya ya. Kapasitas sekitar 1.300 jamaat. Ditargetkan menjadi lokasi pertemuan konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pada Mei 2026. Fitur khusus bangunan teman-teman, akan dipasang lonceng dan salib impor dari Belanda. Tuh ya. Jadi menggunakan sistem digital juga. Terus target pemasangan selesai Maret 2026. Dan status teknis konstruksi teman-teman, menurut pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, struktur utama bangunan sudah selesai. Pekerjaan yang berjalan interior dan kelengkapan fasilitas. Dan juga ada rumah ibadah lain yang kita sebutkan tadi ya, ada rumah ibadah Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan itu masuk tahap pembangunan berikutnya gitu. Dan menariknya tadi ya tentang akan dipasang lonceng dan salib impor dari Belanda, informasinya tentang Basilika ini. Keren nggak tuh ya? Dan itu tadi ya kabar terbaru dari Ibu Kota Nusantara terkait dari masjid dan juga Basilika Nusantara. Masjid kan juga dipersiapkan untuk sholat id dan juga tarawih. Terus juga di hari kedua informasinya kan akan
pimpin imam oleh Menteri Agama ya di Ibu Kota Nusantara kalau saya lihat berita tadi gitu. Jadi kita doakan semoga semuanya lancar ya teman-teman semua. Dan hari pertama mungkin tanggal 17 saya akan coba standby di sini ya untuk melihat bagaimana hari pertama, dan saya juga mau ikutin ya perdana sholat tarawih di kawasan Ibu Kota Nusantara. Kalau teman-teman yang ada di IKN atau di sekitar IKN ada yang mau ikutan nggak untuk perdana di sini? Komen ya. Oke teman-teman semua ya, sebelum saya akhiri coba kita lihat ke area ini, embung. Di bawah kita ini ada embung. Terus juga di sekitar embung ini kan tidak jauh nantinya akan ada pusat budaya teman-teman. Pusat budaya yang ada di Ibu Kota Nusantara. Nah kan, itu tidak jauh dari kawasan ini teman-teman, pusat budayanya. Itu di antara Jalan Nasional dan juga Gedung Otorita IKN di sebelah sini ya, sekitar sini. Itu nanti akan ada pusat budaya yang sudah kemarin kan sudah menang ya, desainnya ya, sudah menang desainnya, dan saya lihat cakep banget desainnya. Apalagi nanti ya kalau udah terbangun di sini, kita bisa lihat dari arah Basilika, masjid, terus ada pusat budaya, ada ini ya, ada gedung OIKN, titik nol ya, Bundaran Sumbu Barat, Sumbu Timur. Wah, cakep tuh ya kan. Oke teman-teman semua, ini sebelum saya akhiri saya akan lihatkan ke area jalan akses yang sebelumnya kan kita kalau mengarah ke IPB 1A melalui Jalan Sumbu Barat. Nah ini saya coba tunjukkan dari arah Jalan Sumbu Timur. Sudah bisa dilewati ya dari arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, melewati ini ya Rumah Sakit Hermina. Rumah Sakit Hermina. Jadi dari bundaran itu kita dari arah Jalan Nasional itu masuk ke area jalan menuju ke hunian ASN 3. Nah itu ada belokan ke kiri lurus, nanti tembusnya di bundaran Sumbu Timur ini teman-teman. Nah ini saya tunjukkan untuk jalan aksesnya ya, itu sudah bisa kita lewati saat ini ya. Kalau sebelumnya kan belum ya, sebelumnya kita masih lewat Sumbu Barat. Nah sekarang kita bisa beberapa alternatif nih, Sumbu Barat dan juga Sumbu Timur. Tapi nampaknya teman-teman kemungkinan ya ini menjadi jalur utama, karena kan di area depan OIKN itu kan nanti dijadikan ini ya, dijadikan pusat budaya, sehingga depan otorita kemungkinan jalan ini akan dialihkan ke jalur utama yang ini nih ya, yang saya lihatkan di bawah ini nih gitu teman-teman. Itu kemungkinannya ya kalau saya lihat dari tempat pusat budaya yang akan dibangun gitu. Dan di bawah kita ini Rumah Sakit Hermina teman-teman, yang sudah beroperasi juga di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan ini dia ya pantauan kita di hari ini. Bagaimana menurut teman-teman semua? Jangan lupa ya buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal. Mohon maaf nih sekali lagi buat teman-teman yang mungkin merasa ya, oh Diarana kurang informasinya, kurang lengkap nih, atau Diarana kok nggak kesana sih, Diarana kok nggak sini gitu. Mohon dimaklumi ya. Dan mungkin ya kedepannya saya akan coba banyak bikin video bervariasi ya, bukan cuma drone, tapi saya akan coba mengajak teman-teman semua untuk lebih mengulas tentang Ibu Kota Nusantara. Karena kalau cuma drone aja mungkin teman-teman agak sedikit bosan kayaknya ya. Jadi mohon petunjuk juga buat teman-teman semua. Mungkin kita nanti akan banyak variasi, lebih ke kamera darat kali ya, untuk bisa lebih ini ya, lebih fokus dan juga lebih variasi, bukan cuma drone. Karena kalau saya lihat ya teman-teman udah mulai bosan nampaknya ya sama sama pantauan kita. Jadi akan saya variasi, dan mungkin saya tidak akan meninggalkan ya untuk yang drone mungkin sesekali, cuman lebih banyak mungkin kamera bawah kali ya untuk kita mengulas gitu. Tidak melulu drone terus, karena drone terus kayak ya teman-teman kayaknya udah mulai bosan nih. Gimana? Gak apa lah ya, kita sama-sama pantau gimana pun format videonya ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Intinya kita sama-sama dukung perkembangan Ibu Kota Nusantara. Kita doakan terus ya, Ibu Kota Nusantara terus maju. Semua pihak yang melakukan pekerjaannya dengan benar selalu diberikan kesehatan ya, baik itu pekerja lapangan, pekerja yang mengurus kebijakan dan lain-lain. Pokoknya kita doakan semoga semuanya lancar. Dan sebelum saya akhiri, saya akan coba lihatkan ke area embung yang dekat dengan Masjid Nusantara. Jadi embung ini di sini kan sudah ada dua tadi, yang dekat dengan Basilika. Nah ini dekat dengan Masjid Nusantara yang pintu aksesnya atau jalan aksesnya. Oke teman-teman semua, saya Diarana pamit undur diri ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.